Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Daiva Fachri Nugraha dengan NPM 23 10041. Kali ini saya akan mempresentasikan atau akan memberi materi seputar sosiologi hukum sebagai tool of analysis. Baik sebelum itu, yang terhormat kepada Bapak Dr. Subelo Wiyono SHMPD selaku dosen pada mata kuliah Sosiologi Hukum dan serta teman-teman dan rekan-rekan saya yang saya hormati. Dalam materi pertama kali ini, di sini saya akan membahas apa sih itu tools of analysis dan sosiologi hukum. Di sini saya membagi dua kalimat, yaitu tools of analysis dan sosiologi hukum. Yang pertama, tools of analysis adalah alat atau metode yang digunakan untuk menganalisis. Yang kedua ada sosiologi hukum, yaitu mempelajari kajian ilmiah hubungan antara hukum dan masyarakat. Sehingga dari dua kalimat ini dapat disatukan ataupun disimpulkan menjadi suatu pengertian yang digunakan untuk menganalisis dan mempelajari kajian ilmiah yang berhubungan antara hukum dan masyarakat. Lalu selanjutnya, apakah penting sosiologi hukum dijadikan sebagai tool of analysis? Tentunya sangat penting. Sebagai alat analisis, sosiologi hukum memungkinkan kita untuk memandang hukum bahwa tidak hanya sebagai aturan yang harus diikuti, tetapi sebagai instrumen untuk ataupun yang dapat membantu menganalisis struktur sosial dan hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Lalu yang kedua, untuk mengeksplorasi ataupun menjelajah berbagai masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Contoh dari masalah sosial seperti ketidaksetaraan sosial, konflik antar kelompok. Lalu selanjutnya, di sini mengapa sosiologi hukum sangat penting sebagai tool of analysis? Ada beberapa alasan. Yang pertama, satu, membantu memahami dinamika sosial, yang tentunya dengan melihat sosiologi hukum sebagai bagian dari dinamika sosial, sosiologi membantu untuk lebih memahami bagaimana hukum ini berinteraksi dengan budaya, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Lalu yang kedua, memberikan wawasan tentang efektivitas hukum. Sehingga dalam sosiologi hukum itu dapat memberikan wawasan mengenai sampai sejauh mana sih hukum ini dapat diterima dan diterapkan dalam masyarakat. Lalu yang ketiga, menilai dampak sosial dari hukum. Sosiologi hukum memungkinkan untuk menganalisis dampak sosial yang ditimbulkan oleh hukum itu sendiri, baik dampak positif maupun dampak negatif. Lalu selanjutnya, peran sosiologi hukum sebagai tool of analysis. Yang pertama adalah sebagai alat pengendalian sosial, yang tentunya salah satu peran utama hukum adalah untuk mengendalikan perilaku sosial ataupun perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Sebagai alat analisis, sosiologi hukum menilai bagaimana hukum itu berfungsi dalam mengatur perilaku sosial, serta sampai sejauh mana sih hukum ini efektif dalam menciptakan ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Lalu selanjutnya yang kedua adalah hukum dalam perspektif social engineering atau alat rekayasa sosial. Nah, yaitu adalah sebuah cara untuk merancang dan membentuk perubahan sosial yang diinginkan. Sosiologi hukum menilai bagaimana hukum dapat digunakan untuk mengubah perilaku sosial dan merancang struktur sosial yang lebih baik. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah sebagai alat pemecah konflik sosial. Yang artinya, sosiologi hukum juga melihat hukum sebagai alat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Hukum memiliki fungsi untuk memberikan solusi bagi perselisihan yang timbul antara individu atau kelompok yang di dalamnya berisikan tentang kepentingan yang berbeda. Sehingga dari adanya solusi tentang perselisihan tersebut dapat mengurangi ketegangan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Lalu selanjutnya adalah fungsi sosiologi hukum sebagai alat analisis. Yang pertama, memahami konteks sosial hukum. Yang tentunya kita memahami bahwa hukum tidak beroperasi dalam kekosongan saja, tetapi dalam konteks yang sosial
tetapi dalam kompleks sosial yang kompleks. Di sini juga hukum ini mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat. Dan bahkan sebaliknya, masyarakat juga dipengaruhi oleh hukum. Contohnya, hukum yang mengatur tentang HAM atau hak asasi manusia seringkali mencerminkan perubahan dalam nilai-nilai sosial yang lebih luas. Yang tentunya di dalam peraturan hak asasi manusia ini melibatkan banyak orang. Lalu selanjutnya yang kedua adalah menganalisis perubahan hukum. Yaitu adalah sosiologi hukum memungkinkan analisis tentang bagaimana perubahan sosial seperti pergeseran nilai atau gerakan sosial, sehingga dapat mempengaruhi perubahan di dalam hukum. Contohnya, gerakan hak asasi manusia dan feminisme tentang mendorong perubahan dalam undang-undang di banyak negara. Lalu yang ketiga, efektivitas hukum. Dengan pendekatan sosiologis, kita ini dapat mengevaluasi atau merevisikan kembali sampai sejauh mana sih hukum itu dapat mendapat tujuan sosialnya. Ini melibatkan analisis tentang bagaimana sih hukum itu diterima, diinternalisasi, dan diterapkan oleh masyarakat. Misalnya, hukum yang ada mungkin tidak efektif jika tidak didukung oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat. Yang artinya adalah suatu peraturan itu tidak akan efektif, tidak akan berjalan apabila tidak didukung oleh adanya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Lalu selanjutnya adalah mengidentifikasi ketidakadilan sosial. Yang tentunya di sini sosiologi hukum dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis ketidakadilan yang mungkin terjadi dalam penerapan hukum. Hal ini termasuk studi tentang diskriminasi, akses terhadap keadilan, dan bagaimana kelompok-kelompok tertentu mungkin terpinggirkan dalam sistem hukum. Lalu yang kelima adalah membangun kebijakan hukum yang responsif. Dengan memahami interaksi antara hukum dan masyarakat, sosiologi hukum dapat memberikan wawasan yang tentunya sangat berharga bagi pembuat kebijakan dalam merancang undang-undang yang responsif dan inklusif. Misalnya, analisis sosiologis dalam membantu merancang kebijakan yang lebih inklusif bagi kelompok minoritas. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan. Dari presentasi tadi ataupun materi tadi dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum berfungsi sebagai alat analisis untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat. Hukum juga tidak hanya dianggap sebagai aturan yang mengatur, tetapi juga sebagai instrumen yang mencerminkan pengaruh struktur sosial, budaya, dan ekonomi. Sosiologi hukum menilai peran hukum dalam mengendalikan perilaku sosial, merancang perubahan sosial ataupun social engineering, serta menyelesaikan konflik. Melalui dengan pendekatan ini, sosiologi hukum memberikan wawasan yang mendalam bagi pembuat kebijakan dalam merancang undang-undang yang responsif dan inklusif, yang pada akhirnya dapat menciptakan keadilan sosial dan meminimalisir ketidaksetaraan dalam masyarakat. Mungkin sekian saja dari presentasi yang saya berikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan ketidaksempurnaan, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Sekian dari saya, jangan-jangan ke Margasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.